video ini hanya untuk kamu yang ingin Instagramnya menghasilkan passive income. Sekali lagi, kalau kamu ingin punya akun Instagram, itu nggak cuma untuk ngelihat gosip, nggak cuma buat ngelihat politik-politik nggak penting, nggak cuma buat ngelihat temen dan mantan lagi ngapain, dan kamu ingin Instagrammu menjadi sumber passive income, kamu harus nonton video ini sampai habis. Tapi kalau kamu cuma mau pakai Instagram cuma buat hore-hore, senang-senang aja, cuma buat ngepoin mantan, ya udah, kamu skip aja video ini bukan buat kamu. Oke? Nah, di video ini saya akan kasih kamu 4 step aja yang akan bisa bikin Instagram kamu menjadi sumber, sekali lagi, passive income. Maksudnya passive income apa? Definisi passive income adalah kamu kerjain sekali, hasilnya datang berkali-kali. Oke? Passive income itu bukan berarti kamu tidur, kamu bikin akun Instagram, kamu bikin akun IG, kamu tinggal tidur, tiba-tiba besoknya ada 1 juta setiap hari datang. Bukan. Kamu tetap harus ngerjain apa yang harus dikerjain. Kalau bahasa gaulnya do the homework, kamu harus do the works. Tapi sekali kamu kerjain, hasilnya datang terus-menerus. Apakah artinya sekali kerjain, habis itu kamu tinggalin selamanya, income-nya datang terus? Nggak juga. Yang namanya autopilot. Oke, yang namanya autopilot, kamu bayangin, kamu ada seorang pilot di pesawat. Udah jalan di atas nih, jadi kan pertama mundur dulu nih dari bandara, mundur, jalan ke landasan pacu, itu kan harus dikendaliin sendiri kan. Lalu kemudian sampai take off, sampai ada di ketinggian tertentu, itu kan pilotnya harus megangin. Tapi ketika udah sampai di ketinggian tertentu, maka si pilot akan mengaktifkan autopilot. Ketika sudah ada di mode autopilot, pilotnya udah nggak usah megangin lagi, tapi sesekali tetap harus dicek. Misalnya, di depan ada awan petir nih, ada awan badai misalnya, ada cuaca yang buruk, oke, si pilotnya ngegocek, belok dulu, pegangin, belok, lalu kemudian kalau sudah lewat, autopilot lagi full seperti itu. Jadi, definisi passive income atau autopilot, itu bukan artinya ditinggalin dan selamanya kita lupakan, nggak gitu juga. Karena ini adalah bisnis, oke? Tapi bisnis yang autopilot, sekali lagi, kamu kerjain sekali, hasilnya berkali-kali. Berkali-kali sampai kapan ya? Bisa dalam beberapa hari income-nya ngalir terus, bisa beberapa minggu, bahkan beberapa bulan. Income-nya ngalir terus. Nah, gimana caranya? Ada 4 langkah. Kalau 4 langkah ini kamu lakukan sekarang, misalnya sekarang kamu masih awam banget, masih nol banget, kamu nggak ngerti, lalu kamu kemudian kerjakan 4 langkah ini. Apakah bisa langsung menghasilkan income? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa selama syarat ketentuan yang berlaku semuanya kamu penuhi. Oke? Tapi kalau misalnya syarat ketentuan berlakunya nggak dipenuhi, tetap bisa, tapi perlu waktu. Atau kalaupun ada income, mungkin nggak sebesar itu di awalnya. Oke? Tapi kalau kamu terus-menerus, kamu improve, kamu perbaiki, kamu belajar lagi, kamu tingkatkan skillnya, kamu perbaiki terus, maka yang terjadi adalah dalam waktu beberapa bulan, kamu akan punya income yang benar-benar konsisten dari Instagram aja. Ini saya baru ngomong Instagram loh, saya belum ngomongin TikTok, YouTube, Facebook, dan lain-lain. Dan apa yang saya share di sini adalah sesuatu yang gratis. Kamu nggak perlu ngiklan, kamu nggak perlu modal. Oke, jadi cocok banget buat kamu yang baru mau mulai. Oke, 4 langkah itu apa aja? 4 langkah. Yang pertama itu adalah kamu cari dulu kebutuhan marketnya apa. Cek dulu kebutuhan marketnya apa, kebutuhan pasarnya apa. Sehingga ketika kamu nanti siapin barangnya, kamu udah tahu marketnya siapa. Kamu udah tahu, oh ini barang laku. Udah sesimpel itu aja. Kamu cari dulu marketnya siapa. Nah, kalau kamu bingung nih, aduh, benar-benar nggak ngerti ini cara nyari kebutuhan market, ya sudah. Mulai aja dari hobimu. Oke? Hobimu aja, oh hobinya misalnya berenang, hobinya misalnya main game, hobinya baca buku, hobinya melukis, hobinya masak, apapun hobimu. Oke? Itu dulu nomor 1. Kalau kamu mulai dari hobi, ya ini gampang, cepet banget. Jadi langkah 1 mungkin bisa langsung kamu skip, karena kamu mulai dari apa yang kamu suka. Tapi kalau misalnya kamu mau mulai dari kebutuhan market, ya ini ada analisanya dulu. Oke, kamu analisa market ini butuhnya apa. Tapi kalau kamu bener-bener kayak, gue pemula, nggak ngerti apa-apa, mau mulai pokoknya asal ada pengalaman jam terbang dulu, nanti sambil jalan diimprove, oke, mulai dari hobimu.
tentukan satu hobimu yang mau kamu uangkan lewat Instagram. Oke, kita spesifik ngomong Instagram. Oke, satu itu. Yang kedua, misalnya kamu udah pilih hobi. Misalnya hobinya adalah memancing. Kenapa memancing? Ini ada di pikiran saya ya, top of mind hobi memancing. Oke. Yang kedua, kamu bikin akun Instagramnya. Lalu kemudian, bikin akun Instagram kan gampang banget kan. Kamu tinggal buka instagram.com, buka akun baru, lalu kemudian kamu isi data-datanya. Dan ingat, ini adalah akun Instagram yang akan ada isinya tentang bisnismu, yaitu tentang memancing tadi. Boleh nggak pakai akun pribadi yang udah ada? Boleh, nggak masalah. It's okay. Mau pakai akun yang udah ada, boleh. Mau pakai akun baru, boleh. Tapi, kalau kamu mau pakai akun lama, please masukkan ini dalam mindsetmu bahwa mulai sekarang akunmu adalah akun untuk menghasilkan cuan, adalah akun untuk menghasilkan income. Jadi kalau kamu mau pakai akun pribadimu sekarang, kamu misalnya hobinya mancing, kamu akan paham bahwa akun pribadimu ini isinya nanti itu akan jadi tentang memancing, dan memancing. Oke? Kamu harus paham itu dulu. Oke? Jadi kamu nggak bisa lagi tuh kalau misalnya mau pakai akun pribadimu, nanti mau posting lagi jalan-jalan misalnya, posting makanan, udah nggak bisa lagi. Karena akun ini akan fokus tentang memancing. Oke, langkah satu, udah tahu tadi, tentukan mau bisnis apa. Langkah kedua, siapin akunnya. Nah, langkah ketiga kamu harus ngapain? Langkah ketiga, itu adalah kamu harus cari produknya. Apa yang mau kamu bisnisin? Gimana cara kamu mau menguangkan atau memonetisasi si memancing ini tadi? Kan kamu udah hobinya misalnya memancing ya. Kamu putuskan gimana cara menguangkannya. Misalnya nih, kamu mau menguangkannya sebagai affiliate marketing untuk jualan barang-barang pancing. Boleh. Lalu kemudian, atau misalnya kamu mau bikin misalnya online course tentang cara memancing. Gimana cara supaya setiap kali lempar kail nangkep ikan yang gede? Boleh. Kamu mau jualan barangmu sendiri misalnya, kamu mau jualan cacing sebagai umpan mancing? Boleh. Atau misalnya kamu mau kerjasama dengan perusahaan penyedia kapal untuk mancing? Boleh. Kamu hidup dari komisi misalnya, ya boleh aja, silakan aja. Terserah. Kamu mau model bisnisnya seperti apa? Jadi di langkah nomor 3 ini, kamu menentukan produknya bagaimana dan model bisnisnya apa. Misalnya contohnya, kamu mau kerjasama nih, ada satu orang, temenmu misalnya, dia punya perusahaan kapal pemancingan, oke? Atau misalnya dia punya perusahaan ngejual alat pancing. Kamu misalnya nggak punya modal nih. Udah, kamu ngobrol sama dia, janjian, oke, saya mau bantu kamu jualan alat pancing. Nanti kalau misalnya ada yang laku, kasih saya komisi. Boleh, silakan. Oke, misalnya kamu udah menentukan nih. Oke, next, langkah keempat, ini langkah terakhir. Tadi saya bilang di awal ya, kalau misalnya kamu eksekusinya benar, syarat dan ketentuan berlaku itu maksudnya eksekusinya, dieksekusi dengan baik dan benar, maka kamu akan bisa langsung dapat income mungkin dari minggu pertama juga udah bisa. Tergantung ya saya nggak mau bilang sehoki apa, tapi saya mau bilang seberapa kualitas kamu dalam mengeksekusi langkah keempat ini, karena ini yang paling penting. Langkah keempat ini adalah tentang membuat akun Instagrammu menjadi akun yang expert di bidang memancing. Nah, ini kuncinya nih. Misalnya hobimu memancing, maka kamu kan expert sebetulnya di bidang memancing. Kamu tinggal membuat orang-orang yang lain melihat akunmu, bukan melihat kamu loh, melihat akunmu sebagai akun yang mereka akan referensikan kalau mereka mau belajar tentang memancing. Nah, ini yang paling perlu effort. Tapi ketika ini udah jalan, passive income menunggu. Gimana caranya? Kamu bikin konten-konten yang mengedukasi, memberikan informasi tentang memancing. Gimana caranya mancing setiap kali ngelempar dapat duit? Apa sih bedanya memancing di laut dan memancing di kolam? Apa bedanya kalau pakai umpan itu adalah cacing dan misalnya umpannya adalah yang bukan cacing? Kapan harus pakai pemancingan yang
umpan yang tenggelam, kapan pakai umpan yang di permukaan, kapan pakai umpan yang melayang di tengah-tengah. Kapan harus pakai teknik memancing yang digoyang-goyang, kapan harus diem aja. Nah, itu semua kan ada ilmunya. Kapan kita harus memancing di kolam pemancingan dan kapan harus memancing di laut? Apa bedanya? Dalam kondisi apa kita bisa memancing di laut? Kalau perlu, kamu bikin konten misalnya di di alat pancingnya atau di ujung kailnya pasangin GoPro. Jadi ketika melempar pemancingan, nyemplung ada GoPro-nya. Wah, sambil ngelihat video di bawah air. Sambil kamu bisa jelasin tuh kan, kalau pakai umpan seperti ini ikannya langsung datang, langsung langsung dapat ikan. Nah, di sana ketika kamu udah membuat konten-konten seperti itu, maka orang-orang yang suka memancing, orang-orang yang juga penghobi mancing akan datang ke akunmu dan melihat kamu sebagai seorang expert di bidang memancing dan mereka akan follow. Dan ketika mereka udah follow, jadi kamu benar-benar membangun follower base itu adalah orang-orang yang suka mancing. Sehingga ketika kamu suatu hari menawarkan, misalnya kamu udah bikin akunnya, udah bikin 100 konten misalnya yang edukatif, informatif tentang memancing. Orang-orang udah mulai ngelihat, wah, ini expert nih dalam bidang mancing nih, dan kontennya menarik, menghibur, dan kontennya unik banget nih. Dia ngelempar pancingan, ada GoPro-nya, ada kameranya, nyemplung, wah, sambil ngelihat keindahan bawah laut, sambil ngelihat ikan-ikan terpancing, wah, ini keren banget nih. Maka yang terjadi adalah ketika nantinya kamu suatu hari menawarkan produk alat pancing, mereka akan beli. Kenapa? Karena sudah ada trust di sana. Karena udah ada trust. Dan jangan lupa kalau misalnya ada orang-orang atau followersmu, audiensmu komen, nanya, nge-DM, dibales gitu loh. Dibales. Ketika mereka sudah trust, maka misalnya suatu hari kamu posting di story, kalau mau mancing pakai alat ini. Misalnya kamu bikin konten, ngelempar kail, nyemplung, langsung ada ikan yang makan. Kamu bisa jelasin tuh, oke, ini alatnya ini ya, umpannya ini ya. Lalu kemudian senarnya pakai yang ini, kailnya pakai yang ini supaya kuat. Kalau mau beli di sini, nah kasih linknya kalau beli. Otomatis mereka akan beli dari linkmu. Kenapa ya? Mereka percaya sama kamu. Dan di sana kamu jangan kaget kalau misalnya dari satu reels, Instagram reels itu bisa mendatangkan banyak sekali penjualan. Nah, itulah gimana caranya kamu bisa membangun penjualan, membangun income, membangun bisnis dari Instagram tanpa modal. Tanpa modal. Nah, kalau kamu pengen tahu gimana detailnya, saya cerita di sini adalah garis besarnya. Gimana cara bikin kontennya, gimana caranya mencari produk yang bener-bener orang pengen, gimana caranya kamu bisa menentukan sosmed mana nih yang cocok, gimana caranya bikin headline yang menarik, gimana caranya kalau kamu pengen bikin video testimoni, gimana caranya, apa isinya. Nah, kamu bisa belajar di buku ini lebih detailnya, karena di buku ini detail banget. Semuanya akan diajarin, apa yang tadi saya share akan diajarin, bahkan lebih detail lagi, lebih step by step lagi. Di buku ini kamu akan belajar gimana caranya bikin sosmed menjadi mesin income. Dari buku Scroll Like Cuan ini kamu akan belajar gimana caranya bangun bisnis hanya dengan modal media sosial aja. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Kalau kamu mau order bukunya, linknya ada di bawah. Silakan langsung di order. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.